Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI menyatakan telah menyiapkan dana untuk pembayaran pelunasan obligasi berkelanjutan 2 Bank BRI tahap 1 tahun 2016 seri D. Pelunasan obligasi ini tidak memiliki dampak material negatif yang dapat mengganggu likuiditas maupun kelangsungan usaha BBRI. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI telah menyiapkan dana pembayaran pokok obligasi berkelanjutan 2 Bank BRI tahap 1 tahun 2016 seri D sebesar Rp477 miliar yang akan jatuh tempo di 1 Desember 2023. BBRI melaporkan dana tersebut ditempatkan pada high quality liquid asset perseroan. BBRI memastikan nantinya pelunasan obligasi tidak memiliki dampak material yang dapat mengganggu likuiditas maupun kelangsungan usaha BBRI ke depannya. Sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar masa penawaran obligasi 2 tahap 1 2016 senilai Rp7 triliun di 26 Oktober 2016 hingga 9 November 2016. Sementara dalam prospektus yang diterbitkan, perseroan emisi obligasi BRI ditawarkan dalam 5 seri, yakni seri A bertenor 370 hari, seri B, C, D, dan E masing-masing dengan tenor 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Tercatat di tahun 2023, BBRI memiliki total obligasi yang jatuh tempo sebanyak Rp5,31 triliun dan 500 juta dolar Amerika. Sementara total obligasi yang jatuh tempo pada semester 1 2023 mencapai Rp2,34 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Dari sisi teknikal, pemirsa, saham BBRI hari ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi, mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan sejak di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Namun di 15 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, BBRI berbalik arah ke zona merah dan menghambat laju penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka flat pada pagi tadi di sesi pertama di 5.225 sama dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Kemudian 945 saham BBRI mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh di level 5.275 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun level ini tidak mampu dipertahankan di 11.35 hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi. Saham BBRI masih bergerak di zona hijau, namun penguatannya lebih ke arah terbatas. Pembukaan sesi kedua sedikit mengalami penguatan di 5.250. Sementara posisi saat ini BBRI bergerak di zona merah, melemah di 0,48%, berbalik ke arah ke zona merah dan berada di level Rp5.200 per saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBRI di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana kalau kita bandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya, BBRI cenderung mengalami tekanan yang lebih dalam. Dibuka di perdagangan 5 Juni di 5.425, di Juli mengalami penguatan ke level 5.400-an. Bahkan di Agustus, tepatnya di 2 Agustus ini mengalami penguatan ke 5.700 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir ataupun juga secara year to date. Di September, 5.700-an sudah ditinggalkan di 5.625, tepatnya di 4 September. Di sepanjang perjalanan September menuju ke Oktober, saham BBRI lebih cenderung mengalami pelemahan dan sudah bergerak di 5 Oktober di 5.250. Dan tampaknya level yang sama di pembukaan sesi kedua di 5.250 dan posisi saat ini di 5.200-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dari sisi indikatornya untuk price to earning ratio dari BBRI sudah di atas 10 kali, tepatnya di 13,50 kali. PSR-nya di 3,67 kali, sementara PBV dari BBRI ada di kisaran 2,58 kali dan PCFR minus di 7,99 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.